Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Z88. Oke, buat kalian yang baru nemu channel ini, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian guys. Oke, di video kali ini aku akan berbagi pengalaman horor lagi guys ya. Pengalaman dari diriku sendiri guys. Bisa juga dari teman-teman ya nanti. Oke, buat kalian yang berpuasa ya hari ini, selamat berpuasa. Semoga puasanya full sampai 1 bulan ya guys ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai cerita horornya guys ya. Oke, jadi ini kejadiannya sekitar tahun berapa itu ya? Tahun 2008 kalau nggak salah ya guys ya. Nah, waktu itu aku masih SMP guys. Sebenarnya MTS sih, tapi ya setara dengan SMP lah ya. Nah, jadi waktu itu aku masih sering mandi di sungai guys sama teman-teman. Jadi sungainya itu dekat rumah teman aku guys. Nah, jadi waktu itu sore ya. Lupa juga harinya hari apa. Pasti itu sore. Dan di pinggir sungainya itu dekat rumahnya guys. Nah, di situ di pinggir sungai sekitarannya ada pohon ya. Kalau orang sini bilang itu pohon rambai namanya guys. Entah di daerah kalian itu namanya apa ya. Nanti aku cari fotonya di Google ya, pohon rambai itu apa. Nah, jadi kami mandi di situ sekitar jam 5 sore ya guys ya. Waktu itu ada 3 orang. Jadi aku, teman aku, sama satunya lagi teman aku guys, sepupu aku sendiri ya itu waktu itu. Nah, jadi kami mandi bertiga ya. Waktu itu diantara kami nggak ada yang sakit guys, segar semua ya badannya. Jadi ya mandi seperti biasa mandi di sungai gitu ya kan, berenang-berenang gitu, salto-salto segala macam. Nah, setelah kami selesai mandi, malamnya aku masih merasa biasa-biasa aja guys. Tapi setelah keesokan harinya, badan aku mulai panas guys. Jadi temen aku yang 2 itu nggak kenapa-kenapa mereka guys. Cuma aku sendiri yang sakit waktu itu guys. Nah, jadi sakitnya itu lama guys, sekitar 1 minggu gitu ya. 1 minggu, jadi udah dibawa ke dokter juga. Kemudian masih panas guys awak lagi, maksudnya badan aku ya guys ya. Sorry banget nih kebawa bahasa daerah aku nih. Jadi awak itu badannya guys ya kalau daerah sini. Nah, lalu kemudian ibuku coba bawa aku ke ini ya, saudaranya kakek aku waktu itu. Beliau itu bisa ini guys, bisa apa ya namanya, ya bisa tahu lah pokoknya ya tentang alam-alam gaib gitu guys. Jadi waktu itu aku dibawa ke rumah beliau ya, dan beliau bilang katanya aku itu diganggu sama jin yang lagi mandi di sungai itu juga guys. Kan waktu itu sore ya. Nah, jadi kebetulan jinnya itu mandi juga, dan dia merasa terganggu karena waktu itu kami ribut banget mandinya guys. Kan biasa ya, bocil-bocil gitu mandi, pasti mandi di sungai gitu, pasti berenangnya ya ada salto-saltonya segala macam ya, ribut pokoknya. Nah, waktu itu dikasih tahu beliau kalau jinnya itu terganggu guys karena kami ribut itu ya. Lalu beliau ngasih saran begini-begini gitu ya. Nah, setelah dikasih saran gitu, kemudian ibuku juga ya nuruti saran dari beliau. Jadi akhirnya aku bisa sembuh guys. Jadi nggak panas lagi badannya, dan gangguan itu pun hilang guys. Nah, jadi sebelum kami
mengunjungi rumah kakek itu ya, kakek yang saudara kakek aku itu yang bisa tahu alam gaib-gaib itu ya. Waktu itu mama aku malam Jumat guys pulang dari apa ya namanya ya, majelis gitulah ya, baca burda gitu setiap malam Jumat di kampung sini guys. Jadi waktu itu kebetulan temennya ibu aku itu nggak bisa ya karena lagi halangan gitu, jadi ibuku perginya sendiri guys. Nah jadi pulangnya itu ibu aku lewat gitu ya di jalan. Waktu itu di sini masih sunyi guys, masih rumah orang itu sedikit ya, nggak rame seperti sekarang ini. Nah waktu itu ibu aku lewat bekas kantor apa itu namanya, kantor lurah atau apa itu, pokoknya itu udah nggak kepake lagi guys, udah kosong ya. Jadi ibuku lewat di situ, kemudian pas ibuku noleh ya, kebetulan itu posisi kantornya itu di samping kiri jalan guys. Jadi pas ibuku noleh gitu ya, di depannya itu, depan kantornya itu ada sosok pakai baju putih gitu guys, tapi rambutnya juga putih ya. Nah jadi sedang duduk di situ guys. Nah jadi di sebelah kantor itu nggak ada apa-apa ya, kosong, cuma rerumputan, dan di sampingnya juga rerumputan guys. Jadi samping kiri dan kanannya cuma rerumputan guys, dan di belakangnya juga apa ya, sawah gitu guys, tapi nggak kerawat juga sawahnya. Nah setelah melihat itu ibu aku langsung mempercepat jalannya dan nggak berani noleh-noleh lagi. Nah waktu itu aku masih sakit guys, waktu malam Jumat itu ya. Jadi setelah aku sembuh baru deh diceritain sama ibu aku kalau ibu aku ngelihat sosok nenek-nenek itu guys. Nah kebetulan kata kakek yang nyembuhin aku itu, beliau bilang itu emang itu yang gangguin aku guys. Jadi dia ngasih tahu ke ibu aku bahwa dia yang mengganggu aku guys, karena aku yang mengganggu dia ya waktu mandi. Jadi jin nenek-neneknya itu kayak ngasih tahu gitu bahwa dia terganggu gitu sama aku waktu mandi gitu ya kan. Nah kebetulan kata kakek yang nyembuhin aku tadi, rumah nenek-neneknya itu ada di sekolah TK guys, sekolahan TK gitu ya. Cuman sekolahannya itu agak angker gitu guys, dan udah lama waktu itu nggak dipakai, sekitar 2 tahun kayaknya ya. Dan sekarang bangunannya udah nggak ada lagi guys, udah hancur. Dan sekarang dibikin jalan di situ guys. Mungkin kapan-kapan aku ngevlog gitu ya di sini, jalan-jalan di sekitar kampung aku. Mungkin ya, nggak tahu juga nanti. Tapi agak gimana ya, masih nggak pede aku guys kalau ngevlog di sini ya. Ntar dilihat warga lagi. Oke, mungkin itu dulu pengalaman misteri atau pengalaman horor yang aku alami kali ini ya. Nantikan video-video selanjutnya guys. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Buat kalian yang masih belum jelas dengan cerita ini, silahkan tulis di komen komentar ya. Di kolom komentar maksudnya. Komen komentar lagi. Karena ini aku nggak ada skrip ya. Kalau cerita langsung aja gitu dari pikiran aku sendiri ya. Seingat aku juga pengalamannya. Oke. Mungkin itu saja dulu. See you next video and bye-bye.